Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tangga Film. Apa kabar sahabat? Semoga kalian sehat selalu. Dan semoga yang menonton video ini akan menjadi lebih sukses lagi. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Bajrangi Bhaijaan yang rilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan seorang anak yang berusia 6 tahun bernama Shahida yang berasal dari negara Pakistan dan tersesat di negara India. Karena belum bisa berbicara dan baca tulis, semua orang kesulitan untuk mengantarnya pulang karena tak ada satupun yang mengetahui asalnya. Hingga suatu hari, seorang pemuda yang bernama Pawan berjanji akan mempertemukannya kembali dengan keluarganya. Bagaimanakah kisahnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Berkisah dari seorang pemuda yang bernama Pawan, menceritakan masa kecilnya yang berbanding terbalik dengan ayahnya. Ayahnya sangat cerdas dan mampu menghafal 4 kitab agama, sedangkan Pawang bahkan perkalian dia tidak mampu menghafalnya. Ayahnya juga seorang pegulat yang tangguh, sedangkan Pawang hanya bisa tertawa karena geli. Dan bukan hanya itu, ayahnya juga seorang kepala desa yang dihormati, sedangkan Pawang di dalam dunia pendidikan membutuhkan 20 tahun untuk bisa masuk SMA. Pawang pernah mengalami gagal ujian sebanyak 10 kali. Bahkan ayahnya sudah tidak berharap lagi Pawan lulus ujian. Hingga akhirnya pada ujian yang ke-11, Pawan akhirnya lulus. Pawan berniat memberitahu ayahnya, namun ayahnya tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan menganggap Pawan masih tidak lulus. Ayahnya lalu mengatakan, "Kamu sebaiknya pergi ke Delhi saja, karena di Delhi orang-orang bodoh sangat langka. Pergilah ke sana, di rumah sahabatnya." Lalu Pawan mengatakan bahwa dirinya sudah lulus. Ayahnya pun terkejut mendengarnya, sehingga membuat ayahnya terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Sebagai anak yang baik, Pawan kemudian berangkat ke Delhi memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Saat di dalam bus perjalanan ke Delhi, dia bertemu seorang gadis bernama Karisa, yang ternyata Karisa adalah anak dari sahabat ayahnya. Karena kebaikan Pawan membuat Karisa jatuh cinta kepadanya. Ayahnya juga merestui hubungan mereka dengan syarat Pawang harus mempunyai rumah sendiri yang dia hasilkan dari jerih payahnya sendiri dalam jangka waktu 6 bulan. Scene kemudian berpindah di sebuah desa pegunungan di Pakistan, memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Shahida yang sangat menyukai anak domba. Di usia 6 tahun, Shahida masih belum bisa berbicara. Saat sore hari, Shahida akan kembali ke rumahnya sambil membawa mainannya. Karena ban mainannya terlepas, Shahida kemudian mengejarnya, yang membuat Shahida terjatuh dari tebing yang jurang. Karena tak kunjung sampai di rumahnya, ayah ibunya dan seluruh warga kampung mencari Shahida. Shahida hanya bisa menunggu di sebatang pohon sampai seseorang menemukannya. Seorang kakek memberitahu bahwa ada sebuah tempat suci di Delhi yang jika seseorang berdoa di sana, maka doanya akan segera terkabulkan. Bahkan orang bisu pun bisa langsung berbicara. Kakek tersebut menyarankan agar Shahida dibawa ke sana. Karena ayahnya seorang pensiunan militer Pakistan, dia tidak bisa mendapatkan visa untuk masuk ke India. Sehingga Shahida hanya ditemani oleh ibunya. Mereka berdua lalu berangkat ke Delhi. Tanpa hambatan apapun, mereka sampai di tempat suci yang ada di Delhi, lalu berdoa agar Shahida bisa berbicara. Saat perjalanan pulang ke Pakistan, kereta yang ditumpanginya berhenti karena mengalami gangguan yang mengharuskannya menunggu sampai perbaikan keretanya selesai. Karena sudah larut malam, mereka tertidur. Sedangkan Shahida yang tak bisa tidur melihat seekor domba. Shahida lalu turun dari kereta untuk bermain dengan domba kecil itu. Tiba-tiba kereta itu dihidupkan dan dijalankan. Shahida mencoba mengejar, namun sia-sia. Shahida juga tidak bisa berteriak. Shahida hanya bisa menangis sendirian di keheningan malam. Tidak berselang lama sebuah kereta berhenti tepat di depannya. Shahida kemudian naik dan berharap kereta tersebut bisa membawanya pulang. Di sisi lain, ibunya mencari Shahida di seluruh gerbong kereta, namun tak menemukannya. Ibunya juga segera melaporkannya, namun petugas juga tidak mampu menemukannya. Ibunya sangat sedih karena anaknya yang tak bisa berbicara tertinggal di negara tetangga. Seluruh keluarganya hanya bisa berdoa. Sedangkan kereta yang ditumpangi Shahida ternyata mengarah ke Delhi, yang membuatnya semakin jauh dari perbatasan negaranya.
Sahida tiba di suatu tempat perayaan salah satu kepercayaan di India. Sahida yang lapar terus menatap Pawan yang sedang makan. Karena merasa kasihan, Pawan juga memberinya makanan dan minum. Pawan mempertanyakan namanya, namun Sahida tidak bisa berkata apa-apa. Pawan akhirnya memahami bahwa Sahida tidak bisa berbicara dan belum mampu membaca dan menulis. Karena tak punya siapa-siapa, Sahida terus mengikuti Pawan. Awalnya Pawan menitip Sahida di sebuah kuil dan berharap orang tuanya segera datang menjemputnya. Pawan lalu meninggalkannya. Saat di atas bus, Pawan melihat Sahida masih mengejarnya, dan Pawan dengan kebaikan hatinya memberhentikan bus tersebut dan segera mengajak Sahida ikut bersamanya. Pawan membawa Sahida ke kantor polisi, namun tak ada hasil. Pawan kemudian membawanya ikut ke rumahnya. Di atas bus, Pawan menyebutkan beberapa nama kota, dan jika nama kota Sahida disebutkan, maka Sahida harus mengangkat tangannya dan mengangguk sebagai tanda bahwa itulah kota asalnya. Setelah menyebutkan hampir seluruh kota, masih tak ada satupun nama kota yang dikenali Sahida. Pawan yang bingung kemudian membawa Sahida pulang ke rumahnya. Untuk sementara waktu, Pawan bersama Rasika merawat Sahida sampai menemukan orang tuanya. Di saat sendiri, Sahida selalu menangis ketika teringat orang tuanya. Semenjak saat itu, Pawan selalu menghibur Sahida dan diberi nama panggilan yaitu Muni. Muni sangat suka memakan ayam, tetapi di rumah yang dia tempati tidak memakan daging. Oleh karena itu, sesekali Muni makan di rumah tetangganya secara diam-diam. Mengetahui hal itu, Pawan mengajaknya ke warung makan dan memesan ayam sepuasnya. Setelah itu, Pawan mengajak Muni untuk berdoa di kuil. Namun secara diam-diam, Muni pergi ke sebuah masjid untuk berdoa. Dari situlah Pawan mengetahui bahwa Muni seorang muslim, yang membuat Pawan panik. Karena jika calon mertuanya mengetahuinya, Muni pasti akan diusir dari rumah. Untuk mencegah hal itu terjadi, Pawan dan Rasika harus merahasiakan agama Muni. Hingga suatu malam, saat menonton bersama pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Awalnya semua orang senang karena India memimpin pertandingan. Tetapi di akhir pertandingan, semua orang menjadi sedih karena Pakistan comeback dan memenangkan pertandingan. Namun di saat semua orang sedih, justru Muni sangat bahagia dan merayakan kemenangan Pakistan. Dan saking gembiranya, Muni mencium bendera Pakistan di TV. Pawan lalu mempertanyakan, apakah Muni berasal dari Pakistan? Muni mengangkat tangan dan mengangguk. Pertanda benar, Muni berasal dari Pakistan. Mengetahui hal itu, ayah Rasika sangat marah karena negara India dan Pakistan sering terjadi konflik. Dengan tegas, ayah Rasika menyuruh Pawan untuk segera membawa Muni ke kedutaan Pakistan untuk dipulangkan ke negaranya, dan Muni tidak bisa berada lagi di rumah ini. Pawan kemudian segera ke kantor kedutaan Pakistan. Pawan meminta izin untuk mengantar Muni kembali ke Pakistan, tetapi karena tidak mempunyai visa dan paspor, Pawan tidak mendapatkan izin. Pada saat itu juga terjadi kerusuhan di kantor kedutaan Pakistan, dan untuk sementara waktu akan ditutup. Pawan mencoba memulangkannya melalui agen perjalanan, tetapi hal itu juga gagal karena tidak memiliki paspor. Menurut agen perjalanan tersebut, ada seseorang yang bisa memulangkan Muni tanpa paspor, tetapi dengan biaya yang mahal. Dengan menggunakan uang tabungan pernikahan, Pawan akan membayarnya demi Muni hingga tiba waktunya. Muni diserahkan untuk diantar ke Pakistan. Sebenarnya Muni menolak untuk berpisah dengan Pawan karena takut. Tetapi Pawan tak punya pilihan lain. Dia harus memulangkan Muni demi kebaikan Muni. Sebagai tanda perpisahan, Pawan akan memberikan Muni sebuah gelang. Karena Muni sudah pergi, Pawan kemudian mengejarnya. Dan Pawan sangat terkejut dan sangat tidak menyangka. Ternyata Muni tidak dipulangkan ke Pakistan, tetapi dibawa ke rumah bordir dan akan dijual untuk dijadikan wanita penghibur. Dan hal itu membuat Pawan sangat marah dan menghajar semua orang yang ada di sana. Atas kejadian itu, Pawan membulatkan tekad. Dirinya sendirilah yang akan membawa Muni kembali ke negaranya dan mempertemukan Muni kembali bersama kedua orang tuanya. Rasika mencoba melarangnya, tetapi tekad Pawan sudah bulat walaupun tanpa visa dan paspor. Pawan bersama Muni kemudian berangkat menuju perbatasan India dan Pakistan. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja bertemu dengan seorang pemuda. Mengetahui tujuan Pawan sangat mulia, pemuda tersebut mengajak Pawan melewati perbatasan melalui terowongan rahasia.
Di saat pemuda tersebut bersembunyi dari pantauan penjaga perbatasan, justru Pawan menunggu penjaganya untuk meminta izin. Berulang kali Pawan diberikan peringatan agar bersembunyi dan cepat pergi. Namun karena Pawan penganut agama yang jujur, dia ingin mendapatkan izin sebelum melanjutkan perjalanan. Saat penjaga perbatasan tiba, penjaga perbatasan menganggap dia seorang mata-mata. Pawan mencoba menjelaskan tujuannya, tetapi para penjaga perbatasan tidak mempercayainya, lalu menyiksa Pawan dengan beberapa pukulan. Bahkan Pawan mendapat ancaman akan ditembak jika tidak segera pergi. Muni yang melihatnya hanya bisa menangis. Penjaga yang melihat Muni berhenti memukul Pawan. Pawan terus meyakinkan para penjaga bahwa dirinya bukan mata-mata dan tujuannya hanya ingin mengantar Muni pulang, walaupun belum mengetahui alamatnya di mana. Melihat tekadnya, akhirnya Pawan mendapat izin untuk memasuki Pakistan. Pawan kemudian melanjutkan perjalanannya dan singgah di sebuah warung makan. Pada saat itu 2 orang polisi baru saja tiba. Karena tak ingin dicurigai, Pawan segera meninggalkan tempat itu. Namun Muni mengambil borgol milik Pak Polisi karena menganggap itu adalah sebuah gelang yang membuat keduanya diikuti polisi. Karena ketahuan berasal dari India dan tidak memiliki paspor, Pawan akhirnya ditangkap dan dianggap sebagai mata-mata India. Pawan mencoba menjelaskan keadaannya, namun para polisi tidak mempercayainya. Seorang wartawan bernama Chandu memberikan pertanyaan tentang misinya sebagai mata-mata, namun Pawan hanya mengatakan dia hanya mengantar Muni ke Pakistan. Saat dilakukan interogasi, Pawan berkali-kali mengatakan bahwa dirinya hanya mengantar Muni agar bisa bertemu dengan orang tuanya, namun tetap tidak dipercaya. Ketika Muni melihat sebuah gambar pemandangan, Muni mengangkat tangannya dan mengangguk, yang menandakan bahwa di sanalah tempat tinggal Muni. Namun polisi memperlakukan Muni secara kasar, yang membuat Pawan sangat marah dan menghajar semua polisi. Lalu Pawan dan Muni kabur dari kantor polisi tersebut. Chandu yang melihatnya mencoba mengikutinya sampai ke dalam bus, lalu melaporkan posisinya ke pihak polisi. Di dalam bus, seorang kondektur mempertanyakan kemana tujuan Pawan dan Muni. Pawan yang tak mengetahui tujuannya mencoba kembali menjelaskan bahwa anak ini orang Pakistan dan tersesat di India. Pawan ingin mengantar Muni kembali ke orang tuanya. Pawan memperlihatkan gambar yang dibawa Muni, namun tak seorang pun yang mengetahui lokasinya. Kondektur memberikan pujian kepada Pawan atas keberanian dan kebaikannya. Di tengah perjalanan, bus yang ditumpanginya diberhentikan oleh para polisi dan menggeledah busnya, tetapi tidak menemukan Pawan. Ternyata Pawan bersembunyi di atas bus bersama Muni dan Chandu. Chandu yang sebelumnya beranggapan Pawan seorang mata-mata, ini bersimpati dan akan membantu Pawan menemukan orang tua Muni, serta membawanya ke tempat yang aman untuk beristirahat. Di pagi hari, saat bangun dari tidurnya, Pawan terkejut karena ternyata dirinya berada di dalam masjid. Pawan kemudian berlari keluar dari masjid tersebut dan tidak ingin masuk masjid karena dirinya bukan orang Islam. Walau begitu, dia tetap dipersilahkan untuk masuk oleh seorang imam masjid, tetapi Pawan tetap menolak. Namun karena di luar banyak polisi yang lalu lalang, Pawan akhirnya kembali masuk masjid. Di dalam masjid, Pak Ustadz membantunya mempertanyakan kepada para santri lokasi yang ada di dalam gambar. Namun semua santri tak ada yang mengetahuinya. Tidak lama setelah itu, beberapa polisi datang mencari Pawan. Untung saja imam masjid bisa menahan para polisi agar tidak memasuki masjid. Mereka lalu mencari cara agar bisa melanjutkan perjalanannya, ya dengan mengubah penampilannya layaknya seorang wanita yang menggunakan cadar. Dengan menggunakan motor Pak Ustadz, mereka berhasil keluar melewati pos penjagaan. Di sisi lain, karena sudah beberapa hari tidak ada kabar, Ayah Rasika sangat marah mengetahui Pawan berangkat ke Pakistan mengantar Muni. Ditambah lagi Pawan tidak mempunyai visa dan paspor. Sedangkan Rasika yang khawatir juga menyalahkan ayahnya yang memaksa Pawan untuk mengembalikan Muni. Kita kembali ke Pawan. Pawan sangat berterima kasih atas tumpangan yang diberikan oleh Pak Ustadz. Lalu mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka kembali mendapat tumpangan sebuah mobil. Tetapi, ternyata pemilik mobil tersebut adalah seorang kepala kepolisian di daerah itu. Karena sedang cuti, polisi tersebut memerintahkan anak buahnya untuk mengantar mereka bertiga sampai ke rumahnya. Untung saja tak ada yang mengenali mereka,
dan mereka kembali bisa lolos dan melanjutkan perjalanannya. Setelah melakukan perjalanan sangat jauh, mereka belum juga menemukan tempat tinggal Muni. Chandu kemudian mempunyai sebuah ide. Dia adalah seorang wartawan dan akan menyebarkan video kesehariannya bersama Muni di TV. Chandu kemudian menghubungi beberapa stasiun TV, namun tak ada satupun yang mau menerima videonya. Karena bingung mau kemana lagi, mereka kemudian akan pergi ke sebuah tempat suci yang konon katanya di sana akan mengabulkan semua permohonan. Tidak lama setelah itu, temannya menelpon dan mempertanyakan posisi Pawan sekarang. Chandu kemudian memberitahukan lokasi dan tujuan selanjutnya. Ternyata teman Chandu bersama beberapa polisi dan pihak kepolisian segera melakukan pengejaran. Keesokan harinya, Pawan menuju tempat suci tersebut dan berdoa agar Muni segera dipertemukan dengan orang tuanya. Sedangkan Chandu, seperti biasanya, kembali membuat rekaman video tentang kisah perjalanan Pawan. Kemudian Chandu mengupload videonya ke YouTube. Pada saat itu, ibunya Muni juga berada di tempat yang sama. Namun Muni sedang tertidur. Karena cahaya matahari, Pawan menutupi wajah Muni sehingga tidak terlihat oleh ibunya. Dan takdir belum mempertemukan Muni dan ibunya di tempat itu. Tidak berselang lama, para polisi tiba di lokasi. Untung saja mereka masih sempat bersembunyi. Dan saat ditelepon, Chandu mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi di tempat itu dan menuju tempat lain. Saat merasa sudah aman, mereka bertiga kembali menonton video mereka. Saat Muni menonton videonya, Muni menunjuk seorang perempuan yang sedang berjalan. Dan ternyata itu adalah ibunya Muni. Pawan mengecek waktu dan bus yang ditumpangi ibunya Muni. Setelah bus yang sama seperti di video tiba, Pawan mempertanyakan dari daerah mana penumpang yang biasanya diantar. Sang sopir kemudian menyebutkan beberapa daerah, sampai pada akhirnya desa tempat tinggal Muni disebutkan, yaitu Sultanpur. Mereka bertiga sangat senang mendengarnya. Tinggal selangkah lagi Muni akan tiba di desanya, tetapi tak semudah yang dibayangkan. Karena pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di semua jalur. Saat tiba di tempat pemeriksaan, untuk mengalihkan perhatian, Pawan melarikan diri dari bus, sehingga dia dikejar oleh para polisi. Sedangkan Chandu dan Muni juga berlari ke arah yang berbeda, sehingga lolos dari pemeriksaan. Setelah melewati perjalanan yang sangat jauh, Muni akhirnya kembali bertemu dengan ibunya, sedangkan Pawan terus dikejar oleh polisi. Dia sempat tertangkap dan mendapatkan penyiksaan. Beberapa pukulan harus dia terima. Beberapa saat kemudian, Pawan kembali berhasil lolos dan kembali berlari. Terus berlari sampai harus terguling di tebing. Bukan cuma itu, sebuah tembakan harus ia terima dan kembali tertangkap. Setelah melakukan penelusuran, terbukti bahwa Pawan bukan seorang mata-mata. Namun Pawan masih mendapat perlakuan yang buruk dan dipaksa untuk mengaku sebagai mata-mata. Di sisi lain, video yang diupload Chandu menjadi viral, bahkan menjadi berita hangat di sebuah koran, dan rakyat Pakistan sangat bersimpati kepada Pawan. Chandu juga mendapat tawaran dari stasiun TV untuk menyiarkan video barunya yang menceritakan perjuangan Pawan mempertemukan Muni alias Sahida bertemu dengan orang tuanya. Melalui siaran TV, Chandu kemudian meminta masyarakat Pakistan dan India untuk mengawal Pawan agar bisa selamat dan kembali ke negaranya. Video itu pun beredar dengan cepat dan ditonton oleh dua negara India dan Pakistan. Keesokan paginya, ribuan warga dari Pakistan dan India memenuhi daerah perbatasan. Pawan juga telah terbebas dengan luka memar di tubuhnya dan kembali bertemu dengan Chandu. Chandu mengatakan bahwa nama asli Muni adalah Sahida. Dia sudah bertemu dengan ibunya. Pawan sangat bahagia karena berhasil mempertemukan Sahida dengan keluarganya. Ribuan warga mengawal dan bersorak penuh dukungan agar Pawan bisa kembali ke negaranya dengan selamat. Semua orang sangat bangga atas apa yang dilakukan oleh Pawan, meskipun harus terjebak oleh permusuhan dua negara. Karena penjaga pintu perbatasan tidak mendapat perintah untuk membuka pintunya, maka seluruh warga bersatu untuk membukanya. Dan akhirnya Pawan berjalan melewati perbatasan dan kembali ke negaranya, yang membuat Rasika dan ayahnya sangat senang. Sedangkan Sahida berlari mengejar Pawan, namun karena terlambat, Sahida kemudian berusaha keras untuk memanggil Pawan. Namun apa daya, suara tak bisa keluar.
Tiba-tiba secara mengejutkan, suara Sahida bisa keluar dan berteriak dengan sangat keras yang membuat Pawan sangat senang. Pawan dan Sahida sangat bahagia dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.